Baiklah, selamat datang dan ini adalah diskusi antara Ustadz Pi dan juga beberapa oten yang akhirnya muncul juga setelah sekian lama, dan kali ini Ustadz Yusuf Pi berkolaborasi dengan Uni Rifa untuk menghajar oten-oten di TikTok, karena banyak sekali oten-oten di TikTok itu yang seringkali bertanyanya itu nggak logis gitu, dan sekarang dikasih paham oleh Ustadz Yusuf Pi. Dan mari kita langsung saja mulai videonya. Bening nggak ada lah ketemu. Kau mau yang bening posting ulang lah. Yang bening dulu dicari kau. Ada. Kalau ada saya naikinnya, nggak ada. Halo, selamat malam. Halo, malam, Ustaz. Udah berteman juga nih ya, open cam lah. Bang Immanuel. Halo. Bentar, Ustaz. Bentar. Iya. Bening. Gelas kaca ini bening mau kau? Gelas kaca. Nah, kalau saya kasih nenek-nenek gimana? Mau? Mau? Gak apa-apa lah. Apa itu? Dulu kan si nenek juga bening. Oke. Open cam dulu bang. Oke, Bang. Oke. Oke. Kenapa sih buram? Makasih. Kenapa HP-nya buram kayak gitu? Buram bang. Terus ngelak juga itu. Kenapa, Ustaz? Buram, abangnya buram. Oh ya, memang HP-nya nggak kurang nih, Bang. Kameranya udah. Terus juga jaringannya kurang mendukung tuh bang. Iya, Karena HP-nya suara udah, abang putus-putus. Putus-putus ini suaranya, Ustaz. Putus-putus, iya. Oh, kurang bagus ya. Iya, cari area yang bagus dulu Kalau jaringan. agak keluar dia. Jangan-jangan HP abang ini ditutup plastik pula. Gak perlu malu bang. Ya, udah makin jelek HP-nya nih. HP lama, Ustaz. HP lama ini. Gimana Coba ceritanya? Ya, anda Kristen kan bang? Ya, Kristen, Ustaz. Ya, Protestan atau Katolik sih? Protestan. Oh, baik. Protestan. Mungkin anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ini melihat judulnya Ustadz ini agak tertarik aku. Kata Edis, ini kan? Yesus punya Kata Tuhan. Edis, Yesus. Ya, Punya Tuhan. benar ini. Betul. Sepakat. Sepakat. Berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Oh, salah juga. Nah, kayak gimana? Kesimpulannya salah. Kalau dia punya Tuhan berarti bukan Tuhan dia, bang. Kayak gimana? Salah lah. Kalau Yesusnya Tuhan juga ada berapa Tuhan berarti? Ya, pada hakikatnya satu. Bisa kalau dibilang tiga pun nggak apa-apa. Kan Tritunggal. Tritunggal itu artinya kan tiga. Tiga artinya tiga dalam satu, tiga dalam keesaan. Kan gitu artinya. Tiga pribadi dalam satu keesaan, kan begitunya. Kapan Kalau Yesus Ustaz ngajarin bilang- kayak gitu, bang? Nggak, Yesus nggak ngajarin kayak gitu sih memang. Terus kenapa abang berpaham kayak gitu? Kalau Yesus kagak ngajarin kayak gitu, ngapain anda pakai?
Ini heran saya bang, ya heran dengan kawan-kawan Kristen di Indonesia ini. Yesus itu kagak ngajarin begini begitu tapi dikerjakan gitu loh. Yang diajarin Yesus malah ditinggalkan gitu. Yang diajar Yesus juga nggak ngajarkan pergilah ke gereja, katanya nggak ada juga Yesus Ya ngajar. iya, Tapi mungkin rasul-rasul, ke gereja kan teman-teman rasul-rasul kita kan. yang Kristen. Sebentar, bahwa Yesus kan udah naik ke surga, ya. Jadi otomatis pengajarannya dilanjutkan, estafet pengajarannya, penginjilan dilanjutkan oleh rasul-rasul, apostel, dilanjutkan lagi sama adalah ini Paulus, adalah dan sebagainya gitu kan, ada pendeta. Ya, nggak mungkin lah Yesus semua mengajarkan ya segini tebal Alkitab tuh, nanti tebal kali gitu. Kalau semua diajarkan, kalau semua harus dikasih tahu. Waduh. Katanya kalaunya Anda pengikut Yesus ya, maka yang Anda teladani adalah Yesus, Bang. Iya benar. Nah, Hmm. Tapi gini kalaunya Ustaz, tidak ada Yesus memahamkan Anda, memberikan Anda konsep 3 dalam 1, Tritunggal, ngapain Anda berpaham kayak gitu? Lihatlah kitab Anda, apa yang dikatakan oleh Yesus. Kan ada nggak perkataan semua Yesus tuh. Macet. Aduh, macet. Bang. Nah, minggat ini abang ini. Ah, minggat dia. Aduh, minggat tuh nih. Ya, gak jadi dah ya. Ini nih. Bang, istri udah aman? Aman. Oh, aman ya. Nanti malah ngamuk pula istrinya debat sama saya. Halo Bu, ya. Halo Bu, amankan dulu ya itu ya ibunya ya. Iya. Nggak bisa sembarangan bang, nggak bisa nih kita atur rencana laki-laki sesama laki-laki bang. Kamu macam mana? Ada penjaganya abang di samping. Sudah. Tidak bebas ini kayaknya bang. Iya, aduh. Apa yang perlu saya obati malam hari ini? Aduh, belum ada bang. Anda sepakat nggak perkataan Edis? Kata Edis, Yesus punya Tuhan. Itu kata Edis bang. Sepakat nggak? Kalau berbicara tentang sepakat atau tidaknya tergantung pribadi masing-masing bang. Saya tanya Anda, makanya pribadi Anda sepakat nggak dengan Edis? Yesus punya Tuhan. Kalau pribadi Bang saya, Iwan, mohon maaf banget bang. Kok berisik bang? Nggak nyaman jadinya. bagaimana bang sudah? Masih kedengaran bang? Sakit telinga saya, serius. Oke bang, saya turun dulu pak. Tidak enak juga ini. Aduh, abang amankan dulu lah, gitu ya. Amankan dulu, jangan ada noise kayak gitu. Sakit kepala saya dengar gitu. Apalagi saya nggak suka musik bang. Kecil-kecil loh. Masa kecil-kecil bagaimana lagi, Wan? Nah, tuh kan mulai kan dimarahi istrinya. Ayo, apa Bang Iwan ini? Mana lagi? Udah paling kecil itu. Udah. Bang Iwan amankan dulu lah istrinya. Macam mana pula kau ini, Bang? Aku Iya. bilang bang, aku bilang kecil-kecil, dia bilang udah kecil ini. Iya, itu udah paling kecil. Makanya amankan dulu lah. Nanti dimarahi pula.
Aku semakin bingung ini bang. Bingung kenapa bang? Soalnya udah kecil tapi masih kedengaran Pak Ustaz jadi susah juga nih. Iya, Iya. kayaknya susah itu. Bukan musiknya, istrinya amankan dulu gitu. Oh, begitu. Iya. Saya kira musiknya bang. Aduh. Sama, dua-duanya. Oh, iya. Pindah tempat lah, pindah tempat. Tapi kayaknya kalau dua-dua susah bang. Soalnya kalau perempuan tuh susah Wah, diatur. bahaya kali bang. Ini masalahnya direkam ada yang live nanti malah kena copyright gitu. Apalagi, oh ya salam kenal buat Uni Riva. Hmm. Ya benar. Oke, pertanyaannya abang tadi kata Idis, Yesus punya Tuhan. Kalau menurut pribadi saya bang, saya tidak sepakat dengan abang Idis. Karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan. Jadi dia ibarat Tuhan. Gitu. Kemarin Masa Tuhan punya ente Tuhan? nyuruh saya debat tuh sama Edis, berani nggak katanya? Sekarang ente malah kagak sepakat dengan Edis. Kenapa itu? Saya minta bang, saya naik di komanya, tapi Edis itu tidak naikkan saya. Coba kalau dia naikkan saya, pasti saya tantang bang. Begitu. Dulu ente Walaupun suruh saya, abang dulu suruh saya debat coba sama Edis. Sekarang anda malah kagak sepakat dengan Edis. Kayak gimana? Abang ini aneh ini. Blunder. Enggak, bukan. Ya menurut saya memang aneh bang. Masa Yesus punya Tuhan? Lah, Sedangkan dia sendiri yang Tuhan. itu kata Edis dia ngambil dari Bible Anda. Ya tapi itu seperti apa saya bilang, itu kan katanya Edis bang. Tapi kalau kata pribadi saya Nanti beda. kalaunya abang menyangkal Edis, nanti Edis malah bilang kayak gini, orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus kagak punya Tuhan, orang Kristennya kayak gini, kata Edis. Wah, suka-suka Tiba-tiba abang keluar Edis lah. kayak gitu nanti videonya. Tapi itu bang, saya ya pribadi saya buat ini pesan buat abang Edis. Kalau bisa artinya kalau menurut saya masih ada kelemahan yang abang Edis. Kenapa masih lemahnya? Dia belum paham dengan apa yang di Alkitabnya. Dia Apa ini cuma belum paham, Bang, kata Edis, saya lihat video dia ya. Kalian yang belum paham, kata Edis. Anak kemarin sore jam terbang kagak banyak, kata Edis. Sok-sok paham Kristen, kata Edis. Macam mana bang? Ya tapi tidak tahu lah, ini mungkin ada agak trik-triknya abang Edis, tapi kita tidak tahu lah bagaimana selanjutnya. Aduh, sakit pala kita bang kayak gini. Iya bang. Dulu abang dulu banggakan Edis sama saya. Debat sana sama Edis. Hari ini malah kenapa kagak sepakat dengan Edis? Apa coba? Apa Bang Iwan ini pelin-pelan kagak ada pendirian. Artinya begini, saya mendukung dia ketika dia ibarat dia tuh berbicara tentang lawan debatnya gitu loh. Coba kalau dia berbicara tentang agamanya sendiri, maksud saya dia sudah 2 kali ini. Yang pertama dia bilang penyalib Yesus itu adalah rencana iblis. Ini kedua Sekarang dia ngomong Yesus punya Tuhan. Tuh. Saya nggak sepakat bang kalau dia bicara begitu. Tapi saya dukung dia bang, mulai waras berarti dia bang. Iya, saya dukung dia mulai waras itu. Saya kan sering jelaskan sama kawan Kristen Yesus punya Tuhan. Dan Edis sekarang mulai waras gitu. Dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Bukan Yesus itu sendiri yang Tuhan. Jadi ini abang Yus pendapat dengan abang Edis. Lah, dulu abang yang dukung Edis kan. Hari ini saya yang dukung Edis nih. Hari ini saya yang dukung Edis. Yesus punya Tuhan.
Ini macam mana bang? Kalau begini, kalau Abang Yusuf dukung Edis, Yesus punya Tuhan, saya mau tanya, Apa? siapa Tuhannya Yesus? Bapak yang di sorga. Bapa yang di surga. Apakah Abang yakin kalau Bapa di surga adalah Tuhannya Yesus? Lah, kan ada tercatat kata Edis di Matius 11 nomor 25. Coba Bang, saya mau dengar dulu, saya mau dengar baca bagaimana itu bunyinya. Udah, kita buka ya. Oke. Nih. Aduh, saya bukakan di laptop nih. Nah bang, Yesus punya Tuhan nih. Matius 11 nomor 25 ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Di sini Yesus punya Tuhan, ya Bapa Tuhannya. Yesus bersyukur kepada Bapa. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi kata Edis betul itu, Yesus punya Tuhan. Aku dasar dia tuh. Apa macam mana? Kalau saya tanggapan ayat saya itu Bang, Yesus mengatakan Bapa, Tuhan dan langit. Bukan Tuhannya Yesus Bang. Itu Tuhan bumi dan langit. Hah? Terus? Itu bukan Tuhannya. Itu Tuhan bumi dan langit Bang. Bukan Tuhannya Yesus itu. Itu Tuhan bumi dan langit lalu? Apa yang seperti Yesus katakan pada ayat itu, dia bilang Tuhan bumi dan langit. Jadi menurut saya wajar kalau Yesus mengatakan begitu, bumi, Tuhan dan langit. Yesus tidak mengaku bahwa dia adalah maksudnya Bapaknya adalah bukan Tuhannya. Tapi dia mengaku sebagai Bapa atau Yesus atau Tuhan langit dan bumi Bang. Bukan Tuhan Yesus. Jadi Abang bisa paham gitu loh. Enggak, bantahan Anda itu kayak gimana maksudnya? Nah, itu ayatnya Abang. Coba Abang baca ulang tadi ayatnya tadi. Ini perkataan Yesus kayak gini. Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti Yesus memanggil dia Bapa, bukan Tuhan. Yesus memanggil dia Tuhan. Yesus ngomong kayak gini bang. Yesus ngomong kayak gini. Perkataan Yesus, mulut Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ada koma tidak? Ada koma tidak? Ada koma, iya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya, bukan Tuhan langit dan bumi. Hah? Itu Tuhan langit dan bumi, bukan Tuhan Yesus. Aku bersyukurmu kepada Bapa, koma, Tuhan langit dan bumi. Noise bang. Noise. Nah, kecil dulu itu Oh, berteriak. Kalau minum kuku. Kayak apa kuku berteriak. Itu sudah juga. Aduh bang. Kalau ruangan lain bang. Oke bang, saya minta maaf dulu, saya turun dulu karena tidak enak juga. Ya. Oke, sekali lagi, iya minta maaf bang. Nanti lagi sambung ya bang ya. Ya, nanti saya sambung lagi bang. Oke. Nggak aman itu istrinya ya, nggak aman. Makanya saya peringatin ya, kayak gitu. Udah aman istri ya, belum rupanya. Macam mana? Oke, jadi begitulah beberapa yang bisa kita simak bagaimana Ustadz Yusufi memutarbalikan apa yang mereka katakan. Karena kata orang
musuh terbesar orang-orang Kristen itu adalah kitabnya sendiri ya. Dan mungkin kalau kita nonton banyak hal yang sering terjadi itu memang seperti itu. Kenapa? Karena kebanyakan dari orang-orang Kristen Katolik itu mereka nggak hafal kitabnya, nggak baca kitabnya sampai habis karena kitabnya ada banyak gitu. Kalau nggak salah tuh katanya Kododi itu ada sekitar 60-an katanya ya. Dan itu memang terjadi dan ketika mereka ditunjukkan ayat-ayat yang kontroversial, kalau kalian nonton nonton channelnya Kodondi, kalian itu akan melihat reaksi mereka bahwa mereka tuh nggak percaya bahwa ada ayat yang seperti itu di kitabnya gitu. Tapi mau gimana lagi, orang memang kayak gitu teksnya, tulisannya emang kayak gitu ya, mereka nggak bisa bantah, mereka nggak bisa mengelak. Begitulah. Jadi udah aja, sampai jumpa pada video selanjutnya.